Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azakila Tampu Bolen dari kelas MDA semester 4 akan membahas tentang UTS hadis tematik, yaitu tentang pengantar metode hadis maudhu'i. Yang pertama ada kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kajian hadis terbagi pada beberapa pembahasan, diantaranya kajian ilmu mustalah hadis, kritik sanad dan matan. Kemudian hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW atau sesudahnya. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Kemudian yang kedua ada pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara perkataan, perbuatan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya. Dalam bahasa Arab yaitu disebut dengan takrir. Kemudian sifat jasmani atau sifat akhlak perjalanan setelah diangkat sebagai nabi, bahasa Arabnya yaitu ba'tsah, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis ini semakna dengan sunnah. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, kemudian ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum. Dengan kata lain, hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid, yaitu sesuatu yang baru, lawan kata dari qadim, yaitu sesuatu yang lama, qarib atau dekat, lawan kata dari ba'id atau jauh, dan khobar atau berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan ahli usul, definisi hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Metodologi memahami hadis. Pertama ada metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim mahful dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf a, dha, dan waw berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan dari kata dari al-raf'u, yaitu mengangkat. Pengertian dari maudhu'i secara terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan dengan pemahamannya, dengan penjelasan dan pengajian dalam masalah tertentu. Kemudian ada pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama ada Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu yang pada suatu tempat. Ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama ada menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga ada memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Kemudian ada langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama ada menentukan tema atau masalah yang dibahas. Kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan tahris al-hadis. Yang ketiga ada melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawuh dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat ada melakukan kegiatan itibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima adalah melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau catat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh ada mempelajari
terminologi yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan ada membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan ada melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Kesepuluh ada menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang ke-11 ada menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Kemudian ada kelebihan metode maudhu'i, yaitu sebagai dimaklumi hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda, ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah SAW. Yang kedua dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu. Yang ketiga ada membuat pemahaman menjadi utuh. Kekurangan metode maudhu'i, yaitu memenggal hadis. Maksudnya itu adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis tersebut. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas sesuai dengan topiknya. Kemudian ada metode tahlil. Pengertian secara etimologi kata tahlil berasal dari kata halal, ya halal, dan tahlil yang berarti faqaha wa tafadhaha, menguraikan atau menganalisis. Atau adapun secara terminologi metode pemahaman hadis secara tahlil adalah memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azakila Tamubolan dari kelas MDA semester 4. Saya akan membahas tentang soal kuis hadis tematik yang sudah saya buat 3 soal kuis. Tidak sulit-sulit teman-teman. Yang pertama tentang siapa perawi hadis. Yang pertama yaitu ada A. Abu Dawud, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Imam Bukhari, E. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya B. Umar bin Khattab. Kenapa? Alasannya yaitu Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai periwayat hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2.630 hadis. Abdullah bin Umar dapat meriwayatkan banyak hadis karena dia senantiasa menghadiri majelis ilmu dan mengikuti Rasulullah. Soal kuis hadis tematik yang kedua, bagaimana kedudukan hadis dalam Islam? A. Hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. B. Hadis sebuah perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW. C. Sanad. D. Catatan-catatan hadis yang ditulis beberapa sahabat. E. Hadis dari kata sunnah, khobar, dan atsar. Jawabannya apa teman-teman? Iya, jawabannya adalah A. Hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Soal kuis yang ketiga, siapa wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis? A. Karimah, B. Amrah binti Abdurrahman, C. Rubiyah Muawid ibnu Arfah, D. Aisyah binti Abu Bakar, E. Abidah al-Madaniyah. Jawabannya yaitu D. Aisyah binti Abu Bakar. Alasannya karena beliau yaitu Aisyah merupakan salah seorang istri Nabi Muhammad SAW yang cerdas dan paling banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Aisyah meriwayatkan hadis sejumlah 2.220 hadis. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, itu dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.